Dan pemerintah masih terus menanti perbaikan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pasca banyaknya temuan data warga yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Salah satunya dialami oleh seorang pengemudi becak motor di Yogyakarta yang status kesejahteraannya mendadak melompat dari desil 1 ke desil 9 hingga membuat anaknya terancam terkendala biaya untuk kuliah. Pemerintah pusat masih menanti perbaikan data dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pasca banyaknya temuan warga yang mendapati posisi desil kesejahteraan mereka berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Menteri Keuangan telah menganggarkan hingga 7 triliun rupiah untuk pembenahan data ini. Purbaya berharap perbaikan data akan berlangsung cepat, rapih, dan akurat pada tahun depan. Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah 1-2 kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan udah lebih rapi. Sebelumnya, kesalahan data DTSN dirasakan salah seorang pengemudi becak motor asal Yogyakarta bernama Timbul. Status kesejahteraan Timbul yang mendadak melompat dari desil 1 ke desil 9, bahkan lebih tinggi dari status lurah setempat. Hal ini membuatnya kehilangan akses program bantuan pemerintah. Ironisnya, perubahan data ini membuat sang anak yang baru saja diterima di sebuah perguruan tinggi negeri terancam terkendala biaya pendidikan karena uang kuliah semester awal belum terbayar lunas. Kepala desa itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik gitu loh. Jadi ya padahal sudah apa ya tuh, sudah mantap sekali anak saya itu pengen kuliah. Ya, itu awal mulanya saya tahu kalau desilnya itu naik. Desil 1 jadi 9. Pembaruan data saya sendiri belum tahu ya, saya itu pembaruan datanya itu. Apa Pak kerjanya Pak? Saya itu sehariannya ya itu narik becak itu. Menanggapi polemik ini, PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsi menyatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi langsung ke rumah Timbul. BPS menegaskan perubahan data masih sangat dimungkinkan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Sudah dilakukan verifikasi, lalu kemudian yang bersangkutan juga memasukkan ke dalam tadi, karena harus memang sesuai SOP ya. Semua harus memasukkan ke dalam kanal yang sudah ditentukan, kemudian lalu kita lakukan verifikasi. Tapi sebenarnya semua program itu tentu dievaluasi pemerintah, ya, tentu dievaluasi. Seperti apa yang penting bahwa masyarakat kita semua ini ya Bapak Ibu semua tidak ada istilahnya mungkin dalam penentuannya tidak hanya pendapatan saja, tetapi tadi seperti itu sampaikan ada beberapa variabel yang menentukan itu. Kasus yang menimpa Timbul menjadi cerminan mendesaknya validasi data DTSN sebelum kebijakan pembatasan subsidi energi maupun penyaluran bantuan sosial benar-benar diterapkan secara nasional. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.